Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul pada sore hari ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Izinkan saya perkenalan diri dulu. Saya Hari Kuswanto dari Gerakan 50.000 atau dari Yayasan 50.000 Peduli, yang dimana lebih populer dikenal dengan Gerakan 50.000. Gerakan 50.000 ini dibentuk di Loksmawe pada tahun 2016. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang sudah ada di 10 kota. Dan gerakan yang kita lakukan sebenarnya bukan nominal yang kami kejar, tapi lebih ke istiqomah, lebih berkesinambungan. Insya Allah dengan 50.000 itu tidak terlalu berat ya, apalagi di era sekarang, beli pulsa aja minimal 100.000 ya sebulan. Dengan kita sisihkan rezeki kita, harapannya itu bisa membersihkan harta kita. Mungkin itu aja pembukaan dari saya, dan langsung saja kita mendengarkan paparan dari Coach Nanda terkait dengan bagaimana sih mengelola keuangan di era pandemi. Silakan, Coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore ini saya dikasih kesempatan untuk sharing-sharing ilmu di antara teman-teman saya. Saya merasa bahagia banget bisa berkontribusi di Yayasan 50.000-nya Mas Hari. Kalau sebelum untuk yang teman-teman yang belum kenalkan, nama saya Nanda Farah Dewi. Saya biasa dipanggil Mbak Nanda atau Coach Nanda. Saya berprofesi sebagai perencana keuangan, baik keuangan keluarga, pribadi, karyawan, atau perusahaan. Pada kesempatan ini saya langsung aja kiat mengelola cerdas kelola keuangan di masa pandemi. Nah, sebelum saya memberikan jurus-jurus cerdas mengelola keuangan di masa pandemi, saya tuh pengen cerita dulu. Sebenarnya perencana keuangan itu apa sih gitu? Apa sih perencana keuangan itu? Baik saya sebagai profesi atau kita melakukan perencana keuangan itu apa sih? Jadi perencana keuangan adalah proses kita mencapai tujuan-tujuan keuangan kita melalui pengelolaan keuangan kita yang terintegrasi. Jadi sebenarnya tiap-tiap kita itu punya tujuan-tujuan keuangan sadar nggak sadar kita. Terus dari kapan sih perencanaan keuangan itu dimulai? Sejak kita memiliki penghasilan dan memiliki pengeluaran. Sejak kapan ya? Sejak bekerja. Oh, enggak juga ternyata. Sebenarnya dari kecil, dari kita sekolah, ketika kita dikasih uang jajan sama orang tua kita sudah memiliki penghasilan. Dan pengeluarannya adalah uang jajan yang kita habiskan. Gitu teman-teman. Nah, gini, sambil saya sharing-sharing ini, saya berharap kalau ada yang mau ditanya aja. Jangan malu-malu. Jangan nunggu nanti acara selesai. Takutnya keburu lupa pertanyaannya atau waktunya keburu habis. Nah, saya juga dalam materi perencanaan keuangan ini bebas aja ditanya terkait perencanaan keuangan. Sekiranya ada yang kok saya begini ya, kok kayaknya teman saya begitu ya, gitu, ya. Monggo aja. Selanjutnya saya mau cerita tentang apa sih fungsinya perencanaan keuangan. Nah, kalau tadi kita udah lihat sekilas apa tujuannya, apa perencanaan keuangan itu. Perencanaan keuangan itu proses mencapai tujuan-tujuan keuangan. Tiap-tiap kita tujuannya berbeda. Misalnya kayak waktu kita kecil nih, masih lebaran gitu misalnya ya. Menghadapi lebaran itu kita datang dengan dompet yang kosong. Terus tiba-tiba kita berharap om, tante, kakak, paman, bibi, teteh semua kasih salam tempel sama kita, maka penuhlah dompet kita waktu lebaran. Nah, setelah lebaran selesai, uang kita terkumpul, maka kita belanja. Belanja untuk misalnya keperluan mau beli sepatu, mau beli sepeda, seperti itu. Nah, itu adalah pengeluaran, teman-teman. Jadi,
sebenarnya dari kecil pun kita udah punya tuh tujuan-tujuan keuangan. Cuman masalahnya dikelola dengan baik atau enggak gitu. Nah, selanjutnya kita pasti berpikir kalau sudah bekerja pasti kita otomatis harus punya perencanaan keuangan. Karena tiap-tiap kita tuh perencanaan keuangannya berbeda. Tiap-tiap kita nggak sama merencanakan keuangannya. Kakak adik misalnya, sahabatan, nggak sama. Belum tentu apa yang menjadi prioritas sama diri kita, sama dengan prioritas kakak kita, atau sama dengan prioritas sahabat kita. Nggak sama. Tiap-tiap orang tujuan keuangannya berbeda-beda. Walaupun usianya sama, jabatannya sama, gendernya sama, seperti itu. Terus kembali ke misalnya fungsi perencana keuangan. Saya ini sebagai perencana keuangan apa sih fungsinya? Kalau sudah membicarakan masalah perencanaan keuangan, berarti semua yang datang ke saya meminta advice, saran, itu saya anggap klien. Jadi saya sebagai perencana keuangan harus mampu nih mendengarkan goal yang dialami sama klien saya. Misalnya klien yang belum berumah tangga, masih atau yang sudah berumah tangga, atau klien yang misalnya pekerjaannya masih free. Mana tuh dia cara mengelola keuangannya? Bagaimana tuh dia? Bagaimana tuh dia bisa memperbaiki keadaan keuangannya seperti itu. Nah, tugas saya sebagai perencana keuangan setelah mendengarkan masalah-masalah klien saya memberikan informasi. Setelah informasi mereka dapat, saya mengedukasi. Setelah edukasi mereka dapat, lalu saya memotivasi. Misalnya gimana? Misalnya gini. Misalnya di sini Mas Dwi Ari datang ke saya. Tiba-tiba Mas Dwi Ari menceritakan bagaimana bahwa dia kepengen banget anaknya sekolahnya terjamin dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, keluhan Mas Ari itu harus saya dengarkan. Lalu terkait dengan keluhannya, saya memberikan informasi. Saya akan bilang gini, Mas Ari, ada loh asuransi pendidikan yang sekiranya bisa menolong Mas Ari di tiap-tiap level anaknya mau masuk sekolah. Nah, itu apapun brand-brandnya, yang penting saya kasih tahu bahwa ada asuransi pendidikan yang akan menolong masalah keuangan Mas Ari terkait ketika Mas Ari mau memasukkan anaknya sekolah. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Mengedukasi. Mengedukasi itu adalah saya memberitahu loh benefit ini. Misalnya Mas Ari ngambil asuransi pendidikan anak dengan brandingnya A, brandingnya B, brandingnya C, gitu kan? Apapun brandingnya, biasanya servis layannya hampir-hampir mirip. Misalnya gini, anak kita yang kita asuransikan pendidikan, biasanya terjamin juga asuransi kesehatannya, misalnya. Otomatis asuransi juga membantu mengcover masalah kesehatan si anak yang kita asuransikan. Atau misalnya hal yang terburuk yang terjadi misalnya anggaplah Bapak Budi pengen nyekolahin anaknya dari SD sampai kuliah. Lalu setelah sampai kuliah, sebelum sampai kuliah misalnya pas sampai SMP, Bapak Budi meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah perusahaan asuransi tetap tuh menyekolahkan anaknya sampai anaknya kuliah, walaupun Bapak Budi sudah nggak ada. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu diinformasi dan diedukasi. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai orang tua, kepengen dong anaknya tetap sekolah tinggi, walaupun umur kita nggak tahu. Seperti itu. Lalu memotivasinya gimana? Misalnya nih, Mas Dwi Ari datang ke saya bulan Januari, membicarakan masalah asuransi pendidikan anak yang sudah saya terangkan panjang lebar. Lalu nanti bulan Februari saya tanya lagi, gimana Mas Ari? Udah diambil belum? Apa yang bikin Mas Ari belum bisa ambil keputusan cepat? Karena kan itu buat anak, nah, seperti itu. Nanti bulan Maret saya tanya lagi, sampai Mas Ari ngambil asuransi pendidikan itu. Nah, khususnya saya nih, saya adalah perencana keuangan independen. Jadi, saya tidak dibayar berdasarkan
produk yang dijual. Saya nggak jual produk. Saya tidak jual produk asuransi. Saya tidak jual reksadana seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya menjual jasa, menjual advice, konsultasi. Karena hal seperti itulah saya akan dibayar. Nah, selanjutnya untuk agen-agen asuransi bisa dikatakan mereka juga perencana keuangan. Mereka perencana keuangan non-independen. Mereka nggak independen. Karena kenapa? Mereka dibayar berdasarkan produk yang mereka jual. Dan memang mereka juga merencanakan kehidupan kita. Mereka menerangkan salah satu sisi manfaat kalau kita ngambil produk di asuransi ini, asuransi itu seperti itu. Jadi agen asuransi pun bisa dibilang perencana keuangan, tapi mereka adalah perencana keuangan tidak independen. Seperti itu. Di sini teman-teman ada yang mau nanya? Silahkan. Saya mau tanya. Ya, silakan sambil nanya, ayo. Ya, gini. Saya kan ada punya bisnis nih. Sorry, suaranya boleh agak kencang? Ada usaha kecil-kecilan. Suaranya boleh agak keras, di bisnis saya Mas. itu masih ada dana darurat ya? Halo. Bagaimana? Halo, jelas. Suaranya Saya agak kencang ya. Saya pelaku usaha kecil-kecilan UMKM. Nah, di bisnis usaha saya ini, apakah saya perlu dana darurat ya? Oh, mau ngomongin dana darurat, oke. Ya. Sebentar. Oke, ada lagi yang mau ditanya, Mas Cipto? Ya, itu apakah diperlukan dana darurat dan kira-kira sebesar apa dana darurat yang saya perlukan di bisnis UMKM ini? Oke, Mas Cipto, ini pertanyaannya saya simpan dulu. Saya keluarkan dulu beberapa jurus membenahi perencanaan keuangan, baru nanti di antara jurus itu kita selipin dana darurat. Setuju ya? Halo? Halo? Ya, halo. Ya, dikumpulin aja nanti biar ini. Iya, oke. Boleh nggak pertanyaannya sambil diketik? Oh iya. Di chat. Mas Cipto minta tolong di chat ya pertanyaannya. Ya, tolong di chat ya. Baik. Oke. Ya, jadi gini, teman-teman, saya mau memberitahukan ada beberapa jurus dalam kita membenahi perencanaan keuangan kita. Nah, dari sini yang pertama adalah saya akan memberikan saran untuk kita mulai mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran kita. Biarpun pemasukan kita itu sebulan hanya 1 kali, kita catat. Biarpun pengeluaran kita sebulan 30 kali, karena 30 hari, kita catat. Jangan sampai teman-teman di sini merasa gini, saya mah uangnya nggak ada, saya mah masih kecil pendapatannya, saya mah banyak minusnya. Yang masih minus, yang masih kecil pendapatannya, tolong dicatat. Karena apa? Karena kalau kita rajin mencatat, lama-lama kita jadi tertib. Apalagi kalau sudah berumah tangga, harus tertib. Karena apa? Karena kita akan jadi tahu tuh sebenarnya bulan Januari ini kita catat. Oh, ternyata kita pemasukan segini, pengeluaran segini. Pemasukan itu nggak melulu gaji loh. Bisa juga kalau yang masih kuliah, kiriman orang tua, atau tiba-tiba ada proyekan, kayak gitu ya. Nah, itu harus dicatat. Nah, setelah dicatat, baru dicatat pengeluaran. Pengeluarannya dicatat, sekecil apapun dicatat. Kenapa? Saya aja parkiran 5.000 saya catat. Jadi, itu harus dicatat. Biasakan mencatat. Nah, selanjutnya apa? Setelah dicatat nih, bulan Januari kita catat. Bulan Februari kita catat. Lama-lama, kita jadi tahu nih, peta ekonomi kita kayak apa sih? Oh, ternyata saya tuh masih tekornya di sini. Oh, ternyata saya pemborosannya di sini. Nah, percaya deh teman-teman, kalau kita rajin mencatat nih, Januari 2021, itu akan berbeda dengan keadaan kita di Januari 2022. Pasti berbeda. Pasti berubah jadi lebih baik. Seperti itu. Jadi, besar harapan teman-teman belajar mencatat. Pokoknya pemasukan, pengeluaran dicatat. Nah, jurus selanjutnya apa? Jurus selanjutnya adalah sebagai karyawan, sebagai perseorangan atau keluarga, apalagi keluarga muda, kita jadi tahu tuh
peta rumah tangga kita apa? Oh, ternyata kita harus meningkatkan pemasukan nih. Karena apa? Karena pengeluarannya nggak imbang. Lebih tinggi pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu catatan-catatan itu, rekapan-rekapan itu harusnya menjadikan kita lebih kreatif. Bagaimana cara kita meningkatkan ekonomi kita, seperti itu. Nah, di sini pun kita harus tahu ya, misalnya kita nih sebagai karyawan, seharusnya dari total gaji kita, misalnya anggaplah kita sebagai karyawan gaji kita 1 juta. Seharusnya yang ditabung itu 700.000. Harusnya yang ditabung itu 70%. 30%-nya saving. Nggak boleh kita merasa bahwa gaji kita 1 juta yang harus dibiayakan 1 juta. Itu nggak boleh. Selanjutnya adalah ketika gaji kita 1 juta, yang harus kita saving 300. Nah, di sini juga berlaku pada UMKM. Misalnya kita baru mau usaha. Nah, sebenarnya tuh saya kadang suka mengedukasi gini. Saya jarang mengedukasi yang benar-benar fresh graduate langsung UMKM. Walaupun ada beberapa. Saran saya misalnya sebagai karyawan nih, pengen jadi UMKM, gimana nih caranya? Caranya adalah berproses dulu 2 tahun, 24 bulan. Karena apa? Di 24 bulan itu, kan harusnya gini, gaji 1 juta, biaya hidup tuh harusnya 700, 30%-nya saving. Sebenarnya di perencanaan keuangan itu, yang 70%-nya itu nggak semuanya biaya hidup. Yang 70%-nya itu 50%-nya adalah biaya hidup. Jadi kalau gaji 1 juta, 50% itu biaya hidup. Biaya hidup tuh makan di situ, kos di situ, transport di situ, kuota di situ, itu 50%. Perumpamaan gaji 1 juta. Nah, 20%-nya untuk apa? Untuk leisure, untuk kesenangan. Jadi ternyata dalam merencanakan keuangan pun kita ada pos kesenangan, misalnya beli skincare, misalnya ke salon, misalnya mau touring. Nah, itu pakai pos yang 20%. Nah, tetap 30%-nya ditabung. Nah, 30% ini ditabung dengan catatan tidak punya hutang. Kalau punya hutang, hutangnya dulu tolong dilunasin, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai, saya mau nabung nih 30%. Sementara yang hutang, nagih ketok pintu, kita bilang nggak ada posnya. Nggak bisa begitu juga, gitu kan. Nah, apa namanya, udah gitu, gini, misalnya yang UMKM. Nah, kalau UMKM itu, saya akan menyarankan untuk nabungnya 50%. Jadi 24 bulan nih, selama 24 bulan harus bisa hidup di 50% tanpa leisure. Semuanya sisanya ditabung. Untuk apa? Untuk modal di bulan ke-25. Nanti setelah bulan ke-25 punya sejumlah uang untuk modal. Jangan pernah memulai usaha dengan hutang, karena nanti pusing. Bayar hutang wajib, sementara kita harus berpikir bagaimana roda perekonomian berputar. Nah, untuk dari sisi UMKM, sama seperti personal, harus punya tabungan. Nah, tabungan disarankan memang dana darurat. Dana darurat, idealnya kalau beberapa pasti angka nilainya, kalau untuk UMKM, itu nggak ada patokan yang pasti. Yang jelas, yang namanya dana darurat itu adalah mampu meng-cover keadaan darurat ketika UMKM kondisinya tidak baik. Misalnya gini, misalnya kalau pribadi ya, standarnya adalah kalau kita masih bujangan pribadi, seharusnya kita punya tabungan, dana darurat itu yang tersimpan 6 kali gaji. Jadi kalau saya gajinya 1 juta, saya tuh harus nabung tuh. Jadi dari tabungan itu, langkah pertama yang harus kita punya adalah namanya dana darurat. Setelah dana darurat, barulah kita bergeser ke tabungan lainnya. Nah, kalau saya bujangan, saya lajang, idealnya adalah saya punya minimum ya, dana darurat 6 kali gaji saya. Misalnya saya gajinya 1 juta. Maka saya akan punya uang dana darurat 6 juta tidak terpakai. Seperti itu. Gimana ya Mbak caranya supaya punya tabungan, punya uang nggak terpakai? Caranya gampang. Buka lagi satu rekening, jangan pakai ATM. Jadi kita nggak gatel, tiap sebentar ambil uang. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya
kalau untuk dana darurat UMKM adalah mungkin bisa dilihat dari modal awal kali ya. Modal awal usaha itu seberapa sih nilainya? Kalau misalnya anggaplah ketika saya mulai bisnis ini modalnya 5 juta gitu. Anggaplah kita punya dana darurat minimum 4 kali modal ke depan. Jadi misalnya memulai usaha itu modalnya 4 juta, paling tidak kita punya dana darurat 20 juta atau 16 juta untuk jaga-jaga kalau terjadi yang tidak sesuai di usaha kita. Begitu kira-kira Mas Cipto. Jadi tetap yang namanya usaha itu adalah perlu dana darurat. Nggak hanya pribadi, nggak hanya keluarga. Usaha pun perlu dana darurat. Paling tidak punya backup apabila usaha tidak berjalan dengan lancar atau kita sebagai pengusahanya tetap bisa hidup walaupun pada bulan berjalan kita sedang tidak ada profit, seperti itu. Dana darurat bisa dipakai kapan aja dalam keadaan darurat, tapi kalau sudah dana darurat itu terpakai, kita wajib nutupnya lagi. Misalnya gini, saya udah punya nih dana darurat 6 juta. Tapi karena satu dan lain hal, kepake ini 3 juta. Ya nggak apa-apa, pakai aja. Namanya juga dana darurat, saya keadaannya darurat. Tapi kalau saya sudah legaan lagi keadaannya, yang saya pakai kemarin harus saya kembalikan. Harus saya tutup lagi. Sehingga saya tetap punya dana darurat awal 6 juta. Seperti itu. Itu juga usaha. Jadi kalau menurut saya, kalau usaha paling tidak, pertama adalah labanya itu diputar aja. Diputar, dimasukin ke usaha, diputar nanti akhir bulan disisihkan untuk dana darurat, seperti itu. Kita nih mau ngambil dana daruratnya per berapa bulan, misalnya per bulan kah, per 2 bulan kah? Kalau misalnya anggaplah kita UMKM mau per 2 bulan ambilnya, berarti di minggu pertama usaha kita berputar, minggu kedua berputar, minggu ke-6 berputar, sampai minggu ke-8 berputar, kan uangnya terus membesar tuh. Nah dari situ kita hitung ulang berapa modal, berapa margin, keuntungan. Nah dari itu baru kita sepakat mau kita sisihkan sebagai dana darurat UMKM-nya berapa persen. Anggaplah misalnya modalnya 2 juta. 2 juta itu saya pengen saving sebagai dana darurat 3 bulan. 3 bulan modal misalnya. Anggaplah jadinya 6 juta. Nah 6 juta itu kalau langsung saya tabung tiap bulannya misalnya per 2 bulan tadi dihitung menjadi 6 juta kan berat. Berarti sesuai kemampuan. Kita nabung tiap 2 bulan 1 juta. Berarti setelah 12 bulan ketemulah kita dana darurat UMKM kita, usaha kita, seperti itu. Yang penting kita punya. Masalah fleksibelnya 2 bulan punya, 3 bulan punya, itu kembali ke kita. Yang terpenting kita punya dulu dana darurat, dana backup kita dalam menjalankan UMKM. Gitu ya Mas Cipto ya. Baik, terima kasih Coach, sangat jelas sekali. Oke. Selanjutnya adalah saya mau meneruskan jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga itu adalah pastikan kita membeli barang karena butuh, bukan karena ingin. Caranya gimana? Caranya kita catat. Oh, kita kebutuhannya apa sih? 1, 2, 3, sampai 10. Pastikan kita punya kebutuhan mencatat semua barang-barang yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terus juga gini, jangan sampai kita membeli barang tidak direncanakan. Maksudnya apa? Oh, mentang-mentang lagi promo, beli 1 dapat 1. Oh, mentang-mentang lagi sale, diskon sekian persen. Padahal barang itu nggak benar-benar kita perlu. Kita tidak memerlukan barang itu untuk sekarang. Kalaupun kita beli lebih dari 1 juga, sisanya kita taruh di gudang. Jadi nggak perlu sebenarnya. Dan kita nggak perlu ikut-ikutan ngeborong ketika teman kita ngeborong. Itu nggak perlu. Jadi seharusnya kita tahu nih, mana yang barang kita butuhkan, mana yang enggak. Nah, jurus selanjutnya nih, ada kaitannya nih dengan diskon. Yaitu, yuk teman-teman, kita kurangin aplikasi online. Kalau di handphone kita ada lebih dari 1 aplikasi, yuk kita kurangin tinggal 1. Kalau ada 1, yuk kita hilangkan. Kenapa? Karena kita sedang dalam proses membenahi perencanaan keuangan kita.
perlu disiplin, perlu niat yang kuat. Karena kenapa? Karena luar biasa ya, godaan visual aplikasi itu sangat-sangat menarik. Siapapun akan tergoda dan nggak terasa lama-lama saldo kita menipis karena keseringan belanja online. Ini juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan sama aja. Kalau udah kena godaan visual di handphone, langsung nggak berpikir panjang. Yang dipikir cuma lucu gitu. Padahal pas ngeliat saldo udah nggak lucu saldo. Gitu. Teman-teman ada yang mau nanya? Silahkan sambil-sambil. Monggo, yang ingin bertanya. Jangan malu-malu, ayo masalah keuangan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, izin bertanya ya, Coach. Ya, silakan Coach. Ini kan terkait dengan aplikasi online ya. Aplikasi online kan itu cukup menggiurkan. Ketika kita tidak install seumpamanya nih, terus di satu sisi ada di Facebook atau Instagram, itu kan cukup menggiurkan juga diskonnya ya. Gimana sih ada kiat-kiat untuk ngontrol biar kita itu tidak kepengaruh gitu ya dengan diskon yang luar biasa. Monggo Coach, thank you. Ya, sekarang yang harus kita pikirin itu yang barang diskon itu kita perlu banget, apa nggak perlu banget. Ngelihat harganya miring aja sih, jadi pengen. Nah, iya itu. Makanya kita harus bikin list, bikin daftar apa yang harus kita beli. Nah, makanya kita kadang kalau ada godaan-godaan seperti itu, kita harus ingat lagi tujuan kita memperbaiki keuangan apa gitu. Karena bisa jadi barang yang kelihatannya menguntungkan, tapi secara kegunaan nggak diguna-gunain banget gitu loh. Hanya menambah anggota di gudang kita gitu. Seperti itu. Jadi misalnya gini, misalnya kita bikin list tentang kamar anak kita. List yang pertama kita akan bikin bahwa kamar anak akan direnovasi. Lalu yang kedua adalah kita harus ganti AC kamar anak kita. Nah, antara merenovasi kamar sama ganti AC, kira-kira duluan mana ya? Saya rasa sih mungkin duluan ganti AC ya. Karena apa? Karena kalau kamarnya nggak direnovasi, anak masih bisa tidur. Tapi kalau AC nggak diganti, mungkin anak kepanasan, anak nggak bisa tidur. Seperti itu, Coach, kiranya. Jadi benar-benar bahwa kita itu terkait dengan keinginan dan kebutuhan harus benar-benar disiplin dan harus tega sama diri sendiri. Karena gini, karena kalau kita tiba-tiba bokeh itu yang ngerasain kita loh. Waduh, kok masih tanggal gajian udah masih jauh, tapi kok ternyata nggak ada simpenan lagi gitu kan. Nah kadang nih saya ada beberapa kali ngebahas sama teman-teman saya bikin Zoom gini terkait dengan HRD. Kadang perilaku karyawan itu demotivasi ketika dia udah habis-habisan sementara tanggal gajian masih jauh. Itu bikin kerjanya tuh kayaknya nggak semangat gitu. Padahal kan sebenarnya salah dia juga ya. Kenapa di awal ikut-ikutan promo segala macam yang mungkin sebenarnya nggak ada di list dia gitu, seperti itu. Monggo kalau ditanya gimana? Ya, jadi kesimpulannya tetap ada skala prioritas ya, Coach? Iya, harus punya skala prioritas. Jadi gini juga, saran saya nih, misalnya nih ada teman-teman nih, ke mall, terus tiba-tiba pengen tas, tasnya lucu nih, gitu kan, lagi promo apa segala macam. Saran saya, jangan langsung beli. Yang pertama adalah, kan kita mau beli tas nih, kita datang ke toko itu, kita pegang tasnya, kita taruh, terus kita muter deh sepanjang mall itu. Anggaplah kita ngelilingin mall itu 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita datang lagi ke toko. Kita pegang lagi itu tas. Kita pegang lagi, lalu kita taruh, kita ngiter lagi. Biasanya kalau udah 3 kali kiteran, yang keempatnya nggak kepengen. Pengen pulang, udah kelamaan soalnya. Siap. Gitu. Jadi kayak gitu. Gitulah cara kita ngontrol. Karena tiba-tiba, karena kenapa? Kalau kita ke mall,
masuk toko lihat barang langsung ke kasir itu dalam kondisi emosional banget, segala sesuatu yang nggak logik tuh ya, pokoknya lucu banget lah, limited lah, entah bagaimana gitu. Ini kayaknya gue kalau pakai ini keren banget lah gitu. Padahal mungkin di rumah masih banyak tasnya gitu. Seperti itu. Gitu sih kalau saya suka nyaranin gitu. Coba deh kalau kita ke mall jangan langsung dibungkus. Ngiter dulu 3 kali mall gitu. Jadi nanti keputusannya benar-benar kelihatan apakah kita harus beli atau enggak. Kalaupun kita harus beli, berarti memang fungsionalnya lebih tinggi itu tas. Berarti memang kita butuh. Tapi kalau enggak, kita akan mundur sendiri kok. Karena udah kecapean muter-muter mall. Ya, Gitu. Kayak gitu, Kak Sari. Mungkin yang lain ada yang mau nanya? Mungkin Mbak Zakia, ini Mbak Akila, itu siapa lagi ya? Ini Mbak Ella, Mbak Gina, monggo. Atau di chat, ada yang mau ditanya, silahkan. Saya mau tanya Coach Nanda. Iya, silahkan. Ya, gini Coach, saya tertarik sama perencanaan keuangan di dalam pendidikan anak. Saya kan punya anak yang mungkin 1 atau 2 tahun ke depan tuh akan sekolah. Nah, itu saya mau minta arahan atau saran dari Coach Nanda. Yang terbaik itu untuk perencanaan keuangan pendidikan itu yang terbaik asuransi atau tabungan ya, Coach? Oh, Kira-kira. gini, kalau menurut saya yang terbaik asuransi. Karena kalau tabungan nggak ada fasilitas perlindungan, proteksinya nggak ada. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang tuanya, mohon maaf, meninggal lebih cepat, ya sampai itu aja anaknya sekolah, karena menabung kan. Tapi kalau terkait dengan asuransi, akad asuransi itu ada proteksinya, ada jenjang anaknya memang sesuai tujuan. Misalnya gini, kita memang berniat gunanya asuransi pendidikan ini sampai anak kita kuliah. Pokoknya akan kuliah di masanya dengan uang pertanggungan seperti ini, yang nanti akan keluar ketika anak kita mau kuliah. Nah, itu nggak kejadian kalau kita nabung konvensional. Misalnya, pokoknya tiap bulan sisihin uang 500.000 buat nabung. Pokoknya ini sampai 18 tahun 500.000. Nah, itu nggak akan sampai. Karena kenapa? Ketika kita nggak panjang umurnya, berarti kan berhenti nabungnya. Nah, sementara kalau terkait dengan asuransi, kelebihannya adalah anak kita yang kita asuransikan, walaupun kita tidak panjang umurnya, anak tersebut akan sesuai rencana pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fasilitas lain, yaitu proteksi kesehatan. Bisa jadi ketika anaknya itu sakit, ada beberapa asuransi yang mengcover mungkin rawat inapnya sekian persen, seperti itu. Dan itu sangat menolong anak gitu loh. Itu yang nggak didapat di tabungan. Seperti itu, Mas Ari. Oke, baik Coach. Ya. Coach, ada lagi saya mau tanya. Ya, silakan. Boleh. Mas Cipto. Oke, ini dengan saya menyambungkan dari pertanyaan Mas Dwi Ari ya, tentang masalah asuransi pendidikan anak nih. Iya. Oke, saya sarannya tuh masih gimana ya? Karena kan banyak asuransi ini yang misalkan dia berjangka misalkan 4 tahun nabung itu bisa diambil, terus nanti bisa nabung lagi. Nah, saran kok tadi kan Coach-nya bilang sebaiknya diambil itu pada saat nanti kuliah gitu kan. Misalkan anak saya ini baru kelas TK lah. TK. Misalkan udah dapat asuransi, kan ke kuliah itu kan sangat jauh tuh. Nah, bagaimana kita memilih asuransi yang seperti apa sih yang baiknya gitu? Dengan apakah program-program yang mereka menawarkan jangka pendek dengan 4 tahun, nanti uang itu bisa diambil atau kita biarkan saja gitu, atau gimana ya? Oh ya, ya baik. Terima kasih Mas Cipto pertanyaannya. Jadi gini, saya mau nerangin dulu. Yang namanya asuransi pendidikan itu bukan jackpot ya. Bukan jackpot tuh gini. Misalnya kita nabung 500.000 sebulan selama 20 tahun. 500.000 itu sebulan, setahun kan 6 juta. 6 juta, kalau 10 tahun 60 juta. Kalau 20 tahun berarti 120 juta.
Nah, itu kalau selama 20 tahun hasilnya 120 juta, itu kita nggak mungkin mengharap hasilnya 1 miliar. Karena asuransi bukan jackpot. Asuransi adalah program tabungan yang bersistem. Jadi contohnya gini, misalnya gimana sih supaya kita tahu anak kita bisa kuliah? Pada dasarnya setiap uang pangkal sekolah anak-anak kita setiap tahunnya itu akan naik 10%. SD tahun ini 1 juta, tahun depan 1.100.000, tahun depannya lagi 1,3, tahun begitu terus. Itu hanya untuk masuk SD. Yang selanjutnya adalah SMP begitu, SMA begitu. Nah, nanti akan dihitung tuh. Biasanya kalau agen asuransi suka nanya, "Ibu kira-kira anaknya mau disekolahin di mana sih?" Misalnya kayak saya dari TK sampai SMA di Muhammadiyah. Nah, akan datang tuh agen survei ke Muhammadiyah. Kira uang pangkal SD berapa? Sekian. SMP, SMA sekian. Terus mau kuliah di Trisakti misalnya. Oh, berapa ya uang pangkal di Trisakti? Sekian misalnya. Nah, selanjutnya adalah gini. Gitu ya. Misalnya totalnya 1 miliar. Ternyata 1 miliar itu kalau dipecah-pecah per bulannya preminya kena 1.500.000 misalnya ya untuk anak pertama. Nah, ternyata nih kan nanti SD keluar sebagian, SMP keluar sebagian, SD keluar sebagian, SMA keluar sebagian gitu ya. Ternyata pas masuk SMP anaknya pinter dapat beasiswa. Nggak usah diambil nggak apa-apa. Justru ketika nggak diambil, itu akan diputarkan di pasar uang dengan hasil yang lebih baik. Oh ternyata pas masuk SMA anak saya dapat beasiswa lagi. Nggak apa-apa, nggak usah diambil. Biarin aja dia berputar terus. Oh ternyata pas mau kuliah baru diambil. Nah justru gini, kita asuransi pendidikan anak nih akan dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu dia diambil, SMP diambil, SMA diambil, kuliah diambil. Ternyata kita hanya ambil pas SD. Dari SMP, SMA, kuliah, anak kita dapat beasiswa. Kan nggak kita ambil tuh. Berarti uangnya nggak berkurang tuh dari badan asuransi itu. Dari tabungan asuransi kita. Uangnya akan diputarkan terus. Bisa jadi nih, bisa jadi, ini hanya ilustrasi aja. Misalnya ketika, anggaplah misalnya anak mau masuk SD dapat uang 10 juta. Mau masuk SMP keluar 20 juta. Mau masuk SMA keluar 30 juta. Mau masuk kuliah keluar 40 juta. Dikarenakan SD 20 nggak diambil, SMA 30 nggak diambil, berarti kan 20-30 masih ada di tabungan asuransi kan. Nah, paling tidak seminim-minimnya pas dia mau kuliah nanti, itu nggak keluarnya 40 juta. Bisa jadi 70 juta sampai 100 juta. Karena apa? Karena waktu SMP sama SMA nggak kita ambil, tetap kita tabung aja di situ. Karena mau kita tarik nggak kita tarik itu pilihan kok. Gitu ya. Siapa tahu anak kita pintar, kita dapat beasiswa anak kita. Ya nggak apa-apa. Gitu. Selanjutnya adalah misalnya gini, anak saya pintar. SD dapat beasiswa. SMA, SMP beasiswa. SMA beasiswa. Kuliah beasiswa gitu ya. Ya nggak apa-apa, disimpan aja buat suatu waktu diambil pas anak itu mau menikah. Kebayangkan anak kita pas mau nikah udah ada persiapannya. Dari mana? Dari tabungan asuransi yang nggak diambil-ambil. Gitu ya. Bisa dipahami nggak, Cipto? Baik Bu, bisa Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ayo, Mbak Zakia. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Maaf ini? ya, ini saya ambil video karena ada bocil di belakang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Ini Biar saya kenal, di videoin aja. Nur Afni, ini nama anak saya karena biasa buat Zoom sehari-hari, jadi nggak usah saya ganti namanya. Oh gitu.
Tuh. Oh, iya, iya. Saya mau tanya sedikit, Coach. Ya, Saya silahkan. ibu rumah tangga. Hmm. Mau sedikit bertanya, kalau kita mengubah alokasi dana dalam kondisi pandemi ini, misalnya karena kebutuhan logistik meningkat ya, karena semua di rumah udah logistik meningkat gitu lah, Coach. Terus kita tambah alokasi dana untuk logistik, kita ambil dari misalnya uang jemput anak sekolah karena sekolah kan libur ini, sekolahnya online kan. Nah itu sah-sah aja atau seharusnya nggak seperti itu gitu, Coach? Oh ya, baik. Jadi misalnya gini. Memindah alokasikan dana dari yang seharusnya dana buat ini dipindah untuk dana yang lain yang mungkin lebih urgent sifatnya gitu. Oke, ya baik. Ya, saya jawab ya Mbak. Ya. Jadi gini, pandemi ini yang bisa hemat, tapi ada juga yang nggak hemat. Misalnya gini, yang tadinya hanya makannya weekend aja, sekarang tiap hari makan di rumah, sehari 3 kali makan pokok. Belum anak-anak ngejum pakai snack. Betul. Betul kan ya Mbak ya? Nah, sebenarnya itu sah-sah aja. Jadi gini, kalau dalam suatu rumah tangga, idealnya adalah ibu itu manajer keuangan, bapak manajer marketing. Jadi bapak nyari uang sebanyak-banyaknya dikasih ke ibu biar diolah dengan baik untuk operasional keluarga. Jadi ibu nih yang lebih tahu misalnya, kira-kira sekarang kan ada uang antar jemput, ternyata nggak sekolah, atau enggak antar jemputnya yang tadinya pakai Gojek atau apa gitu ya, akhirnya diantar sendiri pakai sepeda atau pakai motor gitu kan uangnya lebih hemat. Itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah tetap harus bisa nabung. Jika nggak bisa nabung di 30%, sisihkan di 10%, di 20%, tetap bisa nabung. Harus bisa. Kalau masalah tukar-tukar alokasi yang tadi kita uang kuota nggak besar, uang penting, ditukar-tukar kemanapun, dicatat. Jangan nggak dicatat. Karena itu bisa sebagai bahan acuan kita, peta kita ketika pandemi. Kadang sebenarnya pandemi ini mengajarkan kita ilmu baru loh, ilmu mencatat. Orang yang nggak bisa dagang kepepet dagang, orang yang tadinya nggak pandai ngatur-ngatur alokasi ternyata jadi pandai. Gitu, Mbak. Nggak masalah. Yang penting gimana kita supaya sekreatif mungkin. Karena gini, mungkin waktu sebelum pandemi kita terbiasa GoFood. 3 anak, 3 GoFood beragam. Nah, pandemi mengajarkan kita untuk ibunya masak. Karena apa? Lebih hemat. Anak-anak juga lebih happy masakan orang tuanya. Seperti itu. Dan mungkin juga lebih hemat ya. Karena kenapa? Ya kadang 100.000 buat sekali makan. Tapi mungkin karena ibunya yang masak, 100.000 bisa buat 3 kali makan. Seperti itu. Itu pun plus snack, plus buah, seperti itu. Itu ya Mbak. Kira-kira bisa diterima nggak? Ya, Coach. Satu lagi, Coach. Boleh. Jadi untuk saving tadi tidak harus 30% ya? Karena jujur saya belum bisa kalau 30%. Iya. Yang penting ada. 10% kah? Kan idealnya 30%. Lebih boleh. Tapi kalau ini ya paling tidak 10% gitu. Karena kalau sekali kita nggak nabung nih Mbak, selanjutnya nggak nabung juga gitu. Ya. Gitu. Dana darurat itu di luar saving berarti ya? Dana darurat di dalam saving, di dalam 30%. Oh ya, oke. Kadang saya suka ngajarin ya ke teman-teman gitu yang suka bilang gini, aduh saya nggak bisa nabung, susah kalau mau nabung, tapi rokoknya kuat. Beli rokok harian, sebungkus kuat. Nah, kadang juga ada yang bilang, aduh saya nggak bisa nabung, habis-habis aja. Nah, saran saya gini, pergi ke lembaga gadai, coba cicil emas di sana. Ada yang sampai 36 bulan. Ada yang dimulai dari 100 ribuan.
ada yang dimulai dari 200 ribuan. Kalau kita merasa punya hutang ke Pegadaian, mau nggak mau kita datang kan ke sana, cicil, bayar sejumlah uang, nggak terasa setelah 36 bulan, kita dapat deh satu keping logam mulia sesuai kemampuan. Apakah 3 gram, apakah 5 gram, apakah 10 gram, itu adalah bentuk lain dari kita nggak bisa nabung. Itu Mbak. Satu lagi ya, Coach. Iya, silahkan. Yang saving tadi, bentuk savingnya itu berarti misalnya dibuat dalam bentuk logam mulia seperti yang dibilang tadi juga bisa ya? Bisa. Logam mulia bisa, ya. Asuransi pendidikan bisa, tabungan manual bisa, seperti itu. Dan jangan salah, di Pegadaian pun kalau kita mau nabung buat haji juga bisa. Iya. Terima kasih, Coach. Ya, oke. Teman-teman, kita ke jurus selanjutnya ya, yaitu bagian dari membenahi perencanaan keuangan itu adalah kenali dari awal, dari kita masih muda, adalah ragam investasi. Di sini saya karena merasa orang Indonesia masih standar profil risikonya, maka saya menawarkan sesuai dengan karakternya. Kebanyakan orang kita adalah karakter investor itu ada 3. Ada yang konvensional, moderat, sama agresif. Kalau konvensional itu misalnya saya nabung 100 juta, saya nggak mau tuh uang 100 jutanya hilang. Tapi nggak apa-apa kalau bunganya kecil, yang penting uang saya jangan hilang. Kalau yang moderat, itu 50-50. Biasanya gini, andai kata dia nabung 100 juta, terus karena satu dan lain hal hilang uangnya separuhnya, buat dia nggak apa-apa. Karena apa? Bisnis begitu, kadang untung, kadang rugi. Ada juga yang agresif. Agresif itu adalah orang yang berbisnis, misalnya dia naruh 100 juta, lalu seminggu kemudian 100 jutanya hilang. Dia masih baik-baik aja. Kenapa? Karena dia pikir bisnis, bisa untung, bisa rugi. Nah, kembali lagi ke kebanyakan profil kita adalah masih konvensional gitu ya. Berarti saya saranin untuk nabungnya logam mulia atau beli properti. Dalam beli properti ini saya sarankan kalau bisa beli rumah komersil dengan harga murah atau rumah komersil dengan rumah subsidi pemerintah. Karena kenapa? Rumah subsidi pemerintah itu harganya terjangkau dan kita jadi punya rumah gitu. Seperti itu. Dan kita sebagai orang Indonesia jangan pernah berpikir punya rumah satu. Sebaiknya kalau punya rumah sebanyak-banyaknya, lebih dari satu. Punya rumah, punya apartemen. Karena kita harus bisa meyakini bahwa kita mampu punya aset lebih dari satu. Nah, yang jurus terakhir adalah, ini sih untuk para jomblo ya. Yang para jomblo nih, temukanlah pasangan yang perilaku terhadap uang sehat. Maksudnya apa nih? Jangan sampai kita udah dari kecil sedini mungkin merapihkan keuangan kita catat, kita analisa setiap bulan, tiba-tiba kita punya pasangan, punya pacar, itu orangnya cowboy. Hidup itu nggak bisa gimana nanti, nggak bisa. Hidup itu nanti gimana. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah orangnya tertib, disiplin, mikirin masa depan dengan baik, tiba-tiba kita punya pasangan yang gimana besok lah, gimana nanti lah. Nah, kalau bisa hindari. Karena keributan dalam rumah tangga bermula dari uang. Kadang-kadang kita hal sepele jadi besar, awalnya dari uang. Itu teman-teman, saran saya sebagai perencana keuangan. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Silahkan. Silahkan. Mbak Ella, kalian mau nanya aja lewat chatting. Oh boleh, Kosari minta rekodnya katanya boleh ya. Terserah tuh, boleh apa nggak? Saya kurang ngerti. Selamat bergabung Mbak Fitria.
Ya, saya tadi dari awal saya ulang dikit, saya memberikan beberapa jurus untuk membenahi perencanaan keuangan. Yang pertama adalah saya sarankan untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Lalu setelah mencatat, kita menemukan pola kita menemukan peta keluarga kita, peta diri kita, selanjutnya kita mulai berpikir kreatif bagaimana meningkatkan pemasukan dan meminimkan pengeluaran. Nah, langkah selanjutnya adalah pastikan membeli barang karena butuh, bukan karena ingin. Dan jangan juga membeli barang karena faktor promo, sedang diskon, beli satu dapat satu, seperti itu. Yang selanjutnya, nomor 4 adalah kurangi aplikasi online. Apabila punya lebih dari satu, sisakan satu. Apabila punya satu, hilangkan. Karena apa? Karena kita dalam tahap membenahi perencanaan keuangan kita. Jurus selanjutnya adalah saya menyarankan dari awal, sedini mungkin, seawal mungkin, kenal ragam investasi, seperti logam mulia, itu berapa gram aja yang ada, apakah ada yang konsepnya fisik, batangan, atau ada juga konsepnya virtual, masih di buku tabungan belum dicetak, nah itu cari tahu. Lalu selanjutnya properti, kalau bisa semudah mungkin punya rumah, punya apartemen. Jadi jangan nunggu tua, jangan. Beli aja rumah kecil dulu, sesuai dengan kemampuan. Lama-lama juga nanti kita bisa punya rumah banyak, dan harus di mindset kita punya rumah banyak. Yang terakhir adalah temukan pasangan hidup yang perilakunya terhadap uang sehat. Karena ini akan mempengaruhi hidup kita ke depannya. Apabila sudah terlanjur menikah dengan orang yang perilaku dengan keuangannya tidak sehat, maka di sisa hidup kita bersama dia akan banyak masalah-masalah baru terkait keuangan. Dan itu menjadi sumber awal masalah lain. Seperti itu. Kurang lebihnya begitu, Mbak Fitri. Itu aja sih. Dari saya, ada yang mau ditanyakan nggak? Teman-teman, terkait perencana keuangan? Dari saya, bahasannya sudah selesai, Coach Hari. Oke, thank you Coach Nanda. Oh, yang kedua itu adalah meningkatkan pemasukan dan pengeluaran. Meningkatkan pemasukan dan meminimalkan pengeluaran. Mbak Fitri. Jadi yang pertama mencatat betul, yang kedua memikirkan bagaimana meningkatkan pemasukan dan meminimalkan pengeluaran, ketiga membeli barang karena butuh, bukan karena ingin, yang keempat kurangi aplikasi online, yang kelima itu adalah sama kenali investasi, misalnya logam mulia atau properti. Yang keenam adalah temukan pasangan hidup yang mempunyai perilaku keuangan terhadap uang sehat. Itu kurang lebih rekan-rekan. Gimana? Ada yang mau ditanyain yang lain? Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Coach Nanda. Iya. Maaf, satu lagi ya. Silakan. Tips nomor berapa tadi? 2 ya. Ya, untuk meningkatkan pemasukan dan meminimalkan pengeluaran. Nah, untuk meningkatkan pemasukan ini, saya pribadi belum bisa mewujudkan gitulah intinya. Kalau meminimalkan pengeluaran mungkin bisa untuk menambah pemasukannya itu yang tipsnya gimana? Itu. Pertama, hal yang paling sederhana adalah di masa pandemi ini kita periksa dulu nih, kira-kira di rumah kita ada nggak sih yang barang-barang yang produktif yang nggak terpakai, yang menjadi member di gudang kita. Jangan malu-malu nih, kita buka garasi sale, kita jual.
Misalnya kita punya mesin jahit warisan nenek kita. Kita nggak ada yang bisa menjahit, tapi itu mesin jahit bagus dan mahal. Kita ikhlaskan, kita jual. Itu sebagai bentuk dari meningkatkan pemasukan. Yang pertama. Yang kedua, misalnya mulai dia berpikir, misalnya yang tadinya antar jemput pakai pihak ketiga, mungkin kita antar jemput anak kita dan kita ajak tetangga lain yang tadinya mungkin di antara orang tuanya bisa pakai jasa kita, atau enggak jasa catering, atau enggak jasa jahit, yang enggak jauh-jauh dari ranah kita sebagai perempuan. Itu aja hal yang paling mudah. Atau enggak misalnya frozen food tuh. Kan biasanya anak sekarang tuh suka makanan-makanan yang dibekukan, kayak sosis sebagainya. Nah, coba kita mungkin pelan-pelan seperti itu. Yang kadang jadi masalah adalah seperti ini, misalnya dalam pandemi, suami istri, suami bekerja, istri tidak bekerja. Sudah dicatat selama beberapa bulan, ternyata sebenarnya keluarga itu idealnya adalah 2 pemberi kerja. Jadi suami harus kerja, istri harus kerja, berkontribusi. Perempuan itu nggak harus kerjanya 9 to 5. Perempuan bisa kerja dari rumah, bisa MLM, bisa freelancer, bisa part-timer, apapun. Nggak harus dia kerja 9 to 5 dalam berkontribusi untuk keluarga. Jadi dalam hal ini, pasti kita akan ketemu ruang kreatif kita di mana. Pasti kita akan ketemu. Itu. Jadi, saran saya, Mbak mesti tengok kiri kanan nih. Kira-kira apa ya sekiranya yang bisa bikin saya punya other income, punya saya keadaan menjadi lebih kreatif seperti itu. Kadang kita nggak pernah nyangka loh, ternyata kita yang tadinya selama menikah nggak bisa masak, karena pandemi jadi bisa masak. Yang tadinya nggak jago bikin snack, jadi jago bikin snack. Seperti itu. Yang tadinya mungkin nggak bisa ngurut, jadi bisa ngurut. Buka jasa layanan lulur dari rumah ke rumah misalnya. Bisa kok. Itu kembali ke kita. Kita mau ngejalanin nggak dan happy nggak ngejalaninnya. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga, perempuan itu multitasking. Perempuan itu terlahir cerdas. Cuman masalahnya mau digali apa enggak. Gitu, Mbak. Suruh kerja, suruh berkontribusi. Karena apa? Kalau ibu-ibu kebanyakan di rumah, nanti kebanyakan nonton sinetron, nanti input rumah tangganya sinetron. Bisa kebayang nggak kualitas keluarganya bagaimana kalau sinetron menjadi input harian dia? Maka biarkanlah perempuan itu bekerja sesuai kemampuan dia, sesuai passion dia. Yang penting dia tidak melupakan fungsi dia sebagai ibu, sebagai istri di rumah. Seperti itu. Yang penting kesepakatan bersama ya, Coach. Yang penting kesepakatan bersama, iya. Karena kadang memang sekarang ini idealnya ya, kebanyakan memang harus dua-duanya sih. Harus dua-duanya berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga. Tapi nggak harus dua-duanya dari pagi sampai malam. Ya kan? Nah, bisa juga jadi dropshipper istrinya, atau jadi reseller. Atau misalnya mau buka jasa lulur. Misalnya mau buka jasa lulur, sehari 1 pasien aja. Misalnya 100.000. Seminggu 7 pasien. Udah 700.000 itu istrinya punya pendapatan. Hanya sekali tamu aja yang dia layanin. Gitu ya, Mbak? Iya, Coach. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang lain? Coach, nanti sebelum ini foto ya kita ya? Sudah disiapin kok dokumentasinya. Oh, udah ya. Sudah. Soalnya kan banyak yang off ya itunya, videonya. Siap. Ada lagi?
Silahkan, silahkan. Yang ingin bertanya? Oke, Assalamualaikum, Coach Nanda. Ya, Waalaikumsalam, Mbak Fitri. Itu pertanyaan saya yang di chat, tolong dibaca ya. Itu bagaimana tips agar menambah pendapatan? Kan kita kalau kebutuhannya lebih besar daripada pendapatannya itu pengennya semua dilakuin aja. Padahal itu kan tidak efektif menurut saya gitu. Malah nanti tidak bisa fokus ke satu bidang gitu. Dan menurut saya sebelum menikah itu punya apa ya, nggak banget gitu jadi wanita karir karena punya pengalaman yang tidak mengenakan soal hubungan wanita karir sama anak-anak. Oh gitu. Mungkin bisa kasih tipsnya ke Nanda. Makasih. Ya, jadi gini, kita lihat dulu passion kita di mana. Kalau ternyata passion kita di masakan, kita coba tawar-tawarin masakan kita sama tetangga. Atau enggak passion kita di jahit, kita coba kenalin jahitan kita sama tetangga. Sebenarnya wanita karir itu nggak harus 9 to 5 seperti saya bilang tadi. Nggak harus pergi jam 9 pulang jam 5 sore, apalagi pergi jam 9 pulang jam 9. Nggak begitu. Karena perempuan itu bisa kreatif dari rumah. Kenapa semuanya mau dikerjain? Karena perempuan itu kadang saking multitaskingnya semua dipikirin berbarengan. Seharusnya kita sebagai perempuan hening dulu sesaat, pikirin satu-satu. Mana yang mau kita coba? Karena kenapa? Karena kalau semuanya mau dijalanin, hasilnya nggak maksimal, kita capek. Dan perempuan itu biasanya suka lupa sama me time-nya. Kalau perempuan udah lupa sama me time-nya, yang ada nantinya dia malah jadi marah-marah, kecapean. Malah hasil akhirnya nggak maksimal. Yang tadinya niatnya mau menambah pendapatan keluarga, ternyata nggak terjadi. Karena kenapa? Karena si ibu nih udah kecapean karena semuanya mau dikerjain gitu. Tapi masa pandemi nggak semua orang kok nggak aja panik, semua orang panik. Semua orang juga tiba-tiba berpikir keras bagaimana caranya menghasilkan. Tapi percayalah lama-lama ketemu jalannya kok. Ketemu jalannya. Mulai dari satu usaha aja dulu, misalnya mau bikin apa? Mau bikin tumpeng atau enggak mau bikin makanan sehat, atau enggak mau fokus ke makanan bayi, apapun itu. Yang penting nggak bosan ngerjainnya. Yang penting fokus. Seperti itu. Atau enggak mau buka laundry mungkin, laundry khusus sofa aja. Bisa aja. Yang penting jangan semuanya pengen dikerjain sekarang, pengen menghasilkan sekarang, nanti itu nggak kesampaian, kitanya jadi uring-uringan. Gitu, Mbak. Bisa diterima, Mbak Fitri? Iya, makasih penjelasannya Coach. Terus itu kan menurut saya itu tidak mudah ya untuk memecah konsentrasi antara kita membersamai anak, apalagi yang masih balita kan ada perasaan menzalimi anak-anak gitu kalau nyambi. Kadang terbesit seperti itu sih, makanya kadang yang bikin maju mundur di bisnis kita ya muncul perasaan itu. Nah itu mindset yang harus dirubah, yang harus ditanamkan itu seperti apa Coach Nanda? Mindsetnya adalah kita perempuan multitasking. Kita hebat. Kita bisa kok masak nasi goreng sambil ngomong anak. Kita bisa kok mungkin jerika sambil masak nasi. Bisa kok gitu. Jadi yang harus kita yakinin adalah kita multitasking. Bahwa kita hebat. Semua akan terkontrol. Anak-anak kita plus minusnya yang tahu kita. Rumah tangga kita yang tahu kita plus minusnya. Kalau kita anggap itu kita nggak mampu, maka nggak mampu. Mindsetnya harus bilang mampu. Saya punya anak 3, 24 jam. Ibu-ibu lain bekerja, anaknya 4, 24 jam.
Kalau itu ibu bekerja anaknya 4-24 jam bisa, saya anak 3 harus lebih bisa. Karena biar gimana pun juga, walaupun anak kurang, anggaplah gini, kalau saya di rumah kan anak perhatiannya penuh, tapi kan jajannya nggak penuh. Anak kan pengen jajan juga. Mungkin pengen mainan yang sama dengan temannya. Kalau ngandelin bapaknya nggak cukup uangnya. Betul nggak? Kita sebagai perempuan harus yakin kita bisa multitasking. Kita hebat. Gitu. Jadi harus yakinan diri dulu kalau kita mampu ya Coach ya. Harus mampu. Kalau kita mampu, banyak hal yang kita perhatikan. Kesehatan kita perhatikan. Kita perhatikan juga me time kita perhatikan juga kemampuan kita, gitu. Itu ya, Mbak Fitri ya. Terima kasih Coach Nanda. Boleh minta nomor WA-nya ya Coach ya. Oh, monggo, silakan. Pokoknya kembali lagi saya tekankan bahwa kita perempuan multitasking. Nggak ada bedanya kita dengan perempuan yang lain yang berkarir. Kalau kita merasa kita tidak mampu, berarti kita melakukan pembenaran terhadap ketidakmampuan kita dan kita nggak mau berubah. Udah nggak zamannya perempuan tidak berkontribusi bagi keluarganya. Oke. Harus bisa. Kalau masalah anak, semua orang pasti punya anak. Tapi masalahnya nggak semua orang mau dan mampu berkontribusi buat keluarganya. Nanti nomor WA-nya boleh lihat di grup ya, kan ada di grup kita tuh yang rame-rame. Ya nanti saya japri Coach Seri. Iya. Selamat Boleh ya bergabung Coach nanti sama minta Coach. baru bergabung ya, sudah sejam nih kita. Ya, terima kasih Coach Nanda. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya Mbak Fitri. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kita udah hampir selesai. Saya ulang lagi ya untuk yang bergabung ya. Tadi di sini ada, saya manggilnya, ini laki-laki yang Mbak Ama lah ya, saya manggilnya nih. Tadi di sini saya memberikan beberapa jurus dalam kita membenahi perencanaan keuangan keluarga. Yang sebelumnya udah dicatat nih sama apa nih, Mbak Fitri ya. Yang pertama adalah jurusnya adalah kita mencatat setiap hari pemasukan dan pengeluaran kita. Lalu yang selanjutnya, setelah kita tahu gimana catatan keluarga kita tentang keuangan, kita mulai meningkatkan pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya adalah pastikan kita membeli barang karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Atau kita membeli barang karena faktor promo, beli satu gratis satu. Yang selanjutnya adalah kurangi aplikasi online di handphone kita. Apabila kita punya lebih dari satu, sisakan satu. Kalau kita punya satu, tiadakan. Karena apa? Karena kita sedang membenahi perencanaan keuangan kita. Kenapa sih kita perlu membenahi perencanaan keuangan kita? Karena pada dasarnya akhir dari tujuannya adalah kita pengen hidup kita lebih sejahtera. Nggak mungkin sejahtera itu kita dapat tanpa pengorbanan. Bukan begitu, Mas Ari? Selanjutnya adalah kenali ragam investasi, yaitu logam mulia dan properti. Nah, yang terakhir adalah jurusnya, temukanlah pasangan yang perilakunya terhadap uang sehat. Ini berlaku bagi para jomblo ya, yang belum punya pasangan. Jadi jangan sampai kalau kita punya pasangan itu, kita sudah sehat perilakunya terhadap uang, lalu pasangan kita nggak sehat. Misalnya gini, hidup itu gimana nanti? Nggak bisa. Hidup itu nanti gimana? Jadi seperti itu. Nah, itu sih beberapa jurus yang saya berikan pada hari ini kepada teman-teman di sini. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau
nggak ada, kita sudah lebih dari 1 jam ya, Coach Hari. Monggo kalau mau tanya. Saya udah lebih 20 menitan ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita langsung closing statement aja dulu, Coach. Nanti biar lebih banyak di ini ya, di WA group ya. Oh, boleh. Ya, monggo Coach, closing statement dari Coach Nanda. Ya, oke. Dari saya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang berdonasi kepada gerakan Yayasan 50.000, yang mana sepenuhnya didonasikan untuk rumah yatim yang dikelola oleh Coach Hari. Kebetulan Coach Hari sekarang domisilinya di Balikpapan ya? Apa di Samarinda? Halo? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak, Mas Ari? Kedengeran suara saya? Kedengeran. Oh, kedengeran. Kedengeran ya? Oh iya, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman berkontribusi untuk rumah yatimnya Mas Hari. Kembali ke closing statement adalah kita sudah waktunya melek perencanaan keuangan. Karena apa? Karena kita nggak akan mungkin sampai keadaan keuangan yang sejahtera kalau kita tidak merencanakannya sedini mungkin. Kita jadi tahu tuh apa yang harus kita lakukan dalam membenahi keuangan keluarga kita, keuangan kita pribadi, keluarga, keuangan kita sebagai karyawan atau perusahaan. Itu aja sih teman-teman. Hidup nggak bisa gimana nanti, hidup itu nanti gimana. Itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan apabila nanti ada yang bertanyakan bisa lewat ruang chat, dan apabila mungkin next-nya Mas Hari ada kegiatan sosial lagi, besar harapan ikut lagi. Itu aja sih dari saya teman-teman. Makasih banyak sudah mendengarkan webinar saya hari ini. Siap. Udah, itu aja Mas Hari. Siap. Thank you Coach Nanda. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian ya. Jangan bosan-bosan untuk berbagi dan saling menginspirasi dan saling bermanfaat satu sama lain. Sekali lagi terima kasih Coach Nanda dan rekan-rekan sekalian. Foto dulu kita ya. Salah kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Foto dulu nggak? Foto. Siap. Udah tak foto sih tadi. Monggo silakan Jaya ya. Oke, kita foto dulu siap. sebentar. 3, 2. Sebentar. Belum saya bentar. Ayo kita foto. Ya. Wah, Om Cipto gelap ya Om Cipto ya. Siap ya. Sebentar. 3, 2. Oke, thank you semuanya. Makasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sudah bergabung. Terima kasih.